Aktivitas pembabatan hutan mangrove atau biasa dikenal dengan sebutan bakau kembali terjadi. Seyogyanya, hutan mangrove harus dilindungi untuk menjaga ekosistem yang berada di sana dan menjaga pesisir pantai dari terjadinya erosi serta hantaman angin dan ombak laut. Hutan mangrove di kawasan hutan lindung Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu hutan yang saat ini terdampak pembabatan dari tangan tidak bertanggung jawab. Pembabatan hutan itu selain merusak pohon bakau, aktivitas itu juga mencemari laut sekitar karena lumpur mengalir ke laut. Pantai Bale-Bale menjadi salah satu wilayah yang terdampak. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa hutan bakau di kawasan tersebut telah diratakan sepanjang 100 meter dekat lokasi lapangan golf Batam Island Country Club atau BICC milik Tering Bay Country Club. Terlihat pula aliran air berwarna coklat yang mengarah ke laut. Untuk mengetahui kenapa hutan mangrove ini ditebang, tim Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Pemirsa, pada awal bulan November lalu, hutan bakau di kawasan hutan lindung di Kampung Tua Bakau Strip, Kota Batam, Kepulauan Riau dibabat oleh oknum tak bertanggung jawab menggunakan bulldozer. Akibat pembabatan tersebut, selain pohon bakau yang rusak, kini laut juga ikut tercemar karena lumpur yang mengalir langsung ke laut. Nah, tentunya dengan hal itu akan berdampak pada masyarakat. Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapa oknum tak bertanggung jawab itu dan bagaimana dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat? Untuk itu, tim Yunus Reportase akan menelusurinya. Hutan lindung di Kampung Tua Bakau Serip Sambau Nongsa, Kota Batam ini rusak akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab. Pembabatan ini tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mencemari pantai Bale-Bale karena aliran air berlumpur yang terbawa hingga ke laut. Pengelola pantai Bale-Bale Muhammad Nurdin menyebut pencemaran air tersebut berdampak pada pariwisata dan nelayan setempat. Akibatnya, penghasilan nelayan berkurang. Kemudian pengunjung tempat wisata di sana juga terdampak akibat air laut yang menjadi keruh. Itu bakau itu dirusak, dibeko untuk seperti jalurnya untuk pengambilan pasir busung yang ada di sekitar di situ untuk disedot. Jadi dia bikin akses jalan. Oke. Itu tahu masyarakat Pak kapan operasi itu, kenapa kok tiba-tiba udah seperti itu? Operasinya ini masyarakat tidak tahu. Operasinya ini dia nyedotnya malam, tengah malam. Nyedotnya tengah malam, subuh dikeluarkannya pasir itu. Jadi kalau ada petugas, dia mesin dimatikan, orangnya lari sembunyi. Salah satu pengurus nelayan tempatan, Suryadi, juga mengeluhkan dampak aktivitas ilegal tersebut. Sehingga sekitar 60 nelayan tradisional yang biasanya menangkap udang dan kepiting di pesisir mengalami penurunan hasil tangkapan secara drastis. Jadi untuk dampak sekali untuk penghasilan nelayan itu, ya terutama kan nelayan sini kan nelayan tangkap tradisional. Dia kan tak bisa laut, paling dekat-dekat pesisir bakau untuk tangkap udang, kepiting kan gitu. Jadi kalau limbah ini macam kucing-kucingan juga sama nelayan dia. Nah, jadi mau diajak ketemu dengan tim pelaku itu sangat susah sekali. Mungkin mereka mungkin ada backingnya mungkin kan gitu. Jadi kita menyerahkan kepada dinas sosial atau dinas perikanan atau dinas lingkungan hidup, masalah dalam dampak lingkungan Bapedal gitu kan, supaya turun lah mengecek ke lapangan, mengecek keadaan laut ini makin rusak sekarang Pak. Sementara itu, pendiri Akar Bumi Indonesia, Hendrik Hermawan menyampaikan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada 30 Oktober 2024 setelah menerima informasi dari warga. Saat melakukan pemetaan menggunakan drone, pihaknya menemukan adanya hilangnya tutupan hutan termasuk hutan mangrove dengan luas sekitar 30 kali 100 meter persegi yang kerusakannya terindikasi semakin mendekati bibir pantai. Menurut Hendrik, berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
yang saat itu juga ke lokasi dipastikan bahwa area tersebut merupakan hutan lindung Nongsa Selatan. Hendrik menegaskan pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti perusakan hutan lindung ini dan mendorong proses hukum bagi pelaku. Jangan pemberantasan perusakan kawasan hutan itu cukup berat ya. Di situ nanti kita bisa lihat ada sanksi-sanksinya, ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata, ada kemudian sanksi pidananya juga ya, tanpa melihat berapa luas dan berapa jumlahnya. Dan kedua adalah kalau memang itu ada kegiatan usaha di mana perusahaan terkait melakukan kegiatan pembukaan lahan itu untuk usaha, maka ini bisa dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau dengan Perda Kota Batam ya tahun 2016 nomor 4 ya, tentang PPLH juga, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam. Itu mereka juga bisa dikenakan sanksi. Sementara itu, penggiat mangrove Batam, Gary, yang juga warga setempat di Kelurahan Sambau, memberikan kritik keras mengenai kasus pembabatan hutan mangrove di daerahnya. Ia melihat kejadian ini sebagai tindakan vandalisme yang merusak ekosistem mangrove yang sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, kawasan yang dirusak adalah hutan lindung, sehingga pembabatan ini merupakan pelanggaran hukum yang serius. Dirinya bersama perwakilan kelompok nelayan dan pengelola wisata Pantai Bale-Bale telah mendatangi kantor DLH Batam untuk melaporkan kejadian perusakan tersebut. Namun, bukannya bertemu dengan kepala DLH, mereka malah ditemui salah satu pegawai yang menyatakan sudah ada laporan masuk dan kepala DLH belum bisa ditemui. Kebetulan ketika kami ke sana itu tidak bertemu ya, mungkin pimpinannya lagi ada kegiatan yang lain, sehingga kami bertemu dengan salah satu staf. Waktu itu beliau memberikan arahan bahwasannya aduan yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah diterima di meja pimpinan, dan rencana kami akan verifikasi lapangan, dan selanjutnya nanti mohon Pak Giri dan masyarakat itu menunggu verifikasi, hasil verifikasi tindak lanjutnya dari kami gitu. Nanti kami mengabari Bu. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya permasalahan ini tidak dituntaskan nih dinas terkait begitu dan masih berlangsung, dari masyarakat sendiri apa tindak lanjutnya? Yang dari masyarakat itu ya, dari perkumpulan nelayan, perkumpulan destinasi dan penggiat mangrove itu ya mungkin akan memberikan aksi yang lebih besar lagi gitu, karena ini sudah tidak kejadian ini sebenarnya sudah sangat merugikan kami gitu. Bayangin ini hutan lindung, sedangkan kami berusaha untuk bagaimana menjaga dan melestarikan pohon mangrove, yang katanya pohon mangrove ini adalah sebagai paru-paru dunia, yang dilindungi oleh dunia, yang dilestarikan oleh seluruh dunia, yang berdampak terhadap perubahan iklim dunia. Tetapi di sisi lain kok ada oknum yang merusak mangrove yang jelas-jelas itu adalah hutan lindung, tapi didiamkan saja. Jadi kami sebagai masyarakat itu bagaimana gitu? Nanti akan ada aksi ya? Ya pasti itu, masyarakat tidak akan tinggal diam sampai tuntas. Kita akan usut masalah ini sampai masalahnya selesai, karena ini adalah tindakan yang dibilang tindakan sangat melanggar undang-undang yang Republik Indonesia, merusak hutan lindung. Itu yang harus ditekankan. Mendapat informasi ini, tim Yunus Reportase pun berupaya bersurat kepada Kepala DLH Batam melalui Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Batam, IP, untuk meminta tanggapan terkait laporan tersebut. Namun, hingga kini, DLH terkesan bungkam. IP pun menyatakan belum ada disposisi dari pimpinan DLH untuk menindaklanjuti surat yang diajukan. Karena tidak mendapat jawaban dari DLH, tim Yunus Reportase kembali menghubungi pendiri Akar Bumi Indonesia, Hendrik Hermawan, untuk mengkonfirmasi terkait tindak lanjut laporan yang mereka ajukan ke DLH.
Oke, kami pada tanggal 4 November sudah, kami pada tanggal 4 September sudah melaporkan ini ya, ke BP, ke Balai di bawah Dijen Gakum ya, untuk memverifikasi dugaan kami, aduan kami, dan laporan sudah dikirim pada tanggal 4 November kemarin. Semoga pemerintah bisa segera hadir untuk melihat fakta apa yang sebenarnya ada di sana. Kemudian setelah kita melakukan aduan ini, melihat ini kan hanya salah satu dari banyak sekali aduan yang diterima oleh Akar Bumi. Bagaimana Akar Bumi melihat tentang kerusakan lingkungan, apalagi ini dikatakan masuk ke dalam peta itu bahwa itu adalah hutan lindung di Batam. Ya, kami coba untuk melihat kasus ini seperti sebuah kami coba untuk melihat kasus ini seperti sebuah perjalanan kasus. Sebenarnya kasus ini juga kami duga ya, ini juga terakibat dari kasus yang lain. Jadi itu pemikiran kami ya, karena memang kami juga dapat informasi bahwa ada cut and fill ya di daerah PT Tringbia tersebut ya, yang sedang ada pembukaan atau pematangan lahan, sehingga menyebabkan ketika hujan dulu maka menyebabkan aliran air ya, karena tidak bisa diserap lagi oleh tanaman yang di atasnya tadi, dan kemudian diikuti dengan sedimentasi dan itu masuk ke kawasan perusahaan tersebut. Itu yang kami dapat informasi ya, dan akhirnya perusahaan tersebut mungkin mengambil tindakan yang salah artinya karena memang ketika kita memasuki hutan itu harus ada pemberitahuan ya pada instansi terkait, ya, ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, permasalahan pengerusakan hutan lindung ini pun akhirnya mendapat atensi dari pemerintah setempat. Pada Rabu 13 November 2024, Sekretaris Kecamatan Nongsa Syafaat didampingi Sekretaris Lurah Sambau Suryanto memantau langsung lokasi pengerusakan hutan lindung tersebut. Berbeda dengan Syafaat yang baru mengetahui hal tersebut, Suryanto diketahui telah mendatangi lokasi tersebut bersama Babin Kantipnas dan Babin Potdirga. Jadi kami sudah mendatangi lokasi bersama dengan Babin Kantipmas dan juga Babin Potdirga dan unsur kelurahan, di mana kami dapati di sana bahwasanya memang ada terdapat di sana penebangan mangrove ataupun hutan bakau, yang mana kami ketahui bahwasanya hutan mangrove itu memang yang dilindungi. Jadi kami sudah mempertanyakan kepada pihak manajemen. Pada saat itu kami didampingi oleh Chief Security Train by Beach Resort atau sekarang BCC. Itu memang katanya menurut informasi di situ dibuat memang di mangrove itu ditebang untuk membuat alur ataupun parit drainase, mengingat di hall 2 itu adalah banjir, makanya dibukalah drainase itu sampai ke laut. Namun sangat kita sayangkan bahwasanya pembuatan drainase itu bakau-bakau yang ada di pantai itu, yang di tepi laut itu dirusak ataupun dihancurkan. Kami menanyakan kenapa dihancurkan untuk tapak beko pembuatan drainase itu. Begitu Pak. Pak, itu berarti yang melakukan hal itu dari mereka atau bagaimana Pak? Ya, dari pihak Rimbai sendiri. Pihaknya juga telah menerima aduan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya aliran lumpur mencemari pantai Bale-Bale dan kawasan mangrove Pandang Tak Jemu di sekitar lokasi. Karena pada saat ke lokasi mereka berpapasan dengan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL Batam Lamhot, mereka pun langsung melaporkannya. Namun, ia menegaskan pihak kelurahan hanya bisa melaporkan kejadian itu. Terkait penindakan, mereka serahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Nongsa Syafaat mengatakan berdasarkan pengamatannya dan informasi yang ia dapatkan dari Kelurahan Sambau, pembukaan lahan tersebut memang terlihat seperti jalur aliran air. Ia menduga
Hal itu dilakukan karena terdapat lokasi banjir di Hall 2 lapangan golf BICC. Dari surat yang masuk kita tinjau ke lapangan hari ini bersama sektor, sama Kasih Trantip dan Babin Kamtibmas, yang sekali dicek ternyata memang ada semacam pemotongan lah, penebangan pohon bakau yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh oknum untuk informasinya untuk jalannya air. Informasi dari mana, Pak? Ya, ini kalau lihat dari arah ininya, airnya kan keluar nih. Informasinya ya banjir ya. Ada banjir di lokasi Hall 2 sehingga perlu ada pelebaran. Nah, makanya mungkin salah satu alat untuk melaksanakan alat untuk drainasenya atau normalisasinya mungkin ada macam penebangan lah ya. Penebangan ya, Pak ya? Ya, kayaknya. Pak, kalau untuk tindak lanjutnya ini bagaimana, Pak? Kan masyarakat juga sudah melaporkan ini ya, mencemari pantai ini alirannya ini, Pak, dan juga merusak mangrove. Ya, tapi kalau untuk laporan dari pihak kelurahan sudah katanya sudah menyampaikan ke TLK ya, TLK untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Dan dari kecamatan tanggapannya bagaimana, Pak, terkait tindak lanjut yang dilakukan dari itu? hasil ini nanti saya sampaikan ke Pak Camat terkait tinjauan lapangan ini. Oke, Pak. Ini kan dari kelurahan juga ada informasi kalau misalnya yang melakukan ini ternyata memang dari pihak golf ya, dari BICC ya. Nah, itu sudah dapat informasi itu bagaimana, Pak? Terkait itu saya belum dapat informasi. Saya baru tahu hari ini dapat perintah surat dari Pak Camat, saya cek seperti apa di lapangan. Jadi saya sudah lihat lokasinya seperti ini. Nanti saya akan konfirmasi ke perusahaan atau tempat yang menjadi usaha inilah. Setelah mendapatkan informasi itu, tim Yunus Reportase langsung melakukan upaya konfirmasi ke pihak BICC, termasuk bersurat kepada perusahaan pengelola wisata di Nongsa itu untuk menanyakan perihal adanya pembabatan hutan mangrove. Namun, setelah beberapa upaya konfirmasi dilakukan, pihak BICC terkesan tetap bungkam. Personel keamanan BICC menyebut pihak manajemen belum bisa ditemui. Pemirsa, hutan bakau yang memiliki banyak manfaat rela dibabat menggunakan alat berat demi keuntungan pribadi. Padahal bakau memiliki sejuta manfaat untuk alam, terutama hutan bakau yang dibabat juga merupakan kawasan hutan lindung. Dan dampaknya pun tak main-main. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adalah pelaku pariwisata kini mengalami kerugian signifikan akibat pantai yang kotor. Nah, selain itu tentunya dengan hal ini juga ikut menyulitkan nelayan untuk mencari hasil tangkapan laut. Semoga kedepannya pemerintah lebih tegas untuk menindak pelaku yang merusak ekosistem alam Indonesia dan juga lebih peduli terhadap ekosistem alam. Terima kasih telah menyaksikan Yudus Reportase kali ini. Tetap saksikan Yudus Reportase selanjutnya.